Halo, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas tentang kopling tetap. Jadi pertama, perkenalkan, nama saya Marsius Andi Kurniawan, saya dari Universitas Katolik Widyakarya Malang, program studi teknik mesin dari Fakultas Teknik. Ini adalah nomor induk mahasiswa saya. Oke, langsung saja, apa itu kopling tetap? Kopling tetap adalah suatu elemen mesin yang berfungsi sebagai penerus putaran dan daya dari poros penggerak ke poros yang digerakkan secara pasti atau tanpa terjadi selip, di mana sumbu kedua poros tersebut terletak pada satu garis lurus atau tanpa sedikit berbeda sumbunya. Jadi kopling tetap selalu dalam keadaan yang terhubung. Gitu definisi dari kopling tetap. Selanjutnya ada macam-macam kopling tetap. Di sini ada 3 macam. Yang pertama kopling kaku, yang kedua kopling luwes atau fleksibel, yang ketiga kopling universal. Kopling kaku digunakan bila kedua poros dihubungkan dengan sumbu segaris. Kopling ini dipakai pada poros mesin dan transmisi umum di dalam pabrik. Yang kedua, kopling luwes menghubungkan dua poros secara tetap, di mana posisi relatif kedua poros bisa berubah. Yang ketiga, kopling universal menghubungkan dua poros yang membentuk sudut atau sumbu poros berpotongan, melebihi yang dapat diberikan oleh kopling fleksibel. Jadi kopling universal ini biasa digunakan bila kedua poros akan membentuk sudut yang cukup besar. Untuk yang luas mengizinkan sedikit ketidaklurusan sumbu poros. Jadi perbedaannya adalah itu untuk kopling luas dan kopling universal. Ini adalah contoh jenis dari kopling kaku, kopling luas, dan kopling universal. Yang atas ini adalah kopling kaku. Ada 3 jenis, yaitu kopling bus, kopling flange kaku, dan kopling flange tempa. Yang tengah ini ada jenis kopling luas atau fleksibel, yaitu kopling flange luas, yang kedua kopling karet ban, yang ketiga kopling karet bintang. Yang bawah ini adalah jenis dari kopling universal. Yang pertama ada kopling gigi, yang kedua ada kopling rantai, yang ketiga ada kopling universal hook. Ini masing-masing jenis ada masing-masing kopling ada 3 jenis. Selanjutnya ada hal yang perlu diperhatikan saat perancangan kopling tetap. Jadi sebelum kita merancang sebuah kopling tetap, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar kopling ini bisa bekerja secara maksimal. Yang pertama, ringan dengan diameter sekecil mungkin. Yang kedua, garis sumbu kedua poros yang dihubungkan harus betul-betul beribit atau centering harus sempurna, kecuali untuk kopling fleksibel. Nomor 3, titik berat kopling harus terletak pada sumbu poros. Yang keempat, mudah dipasang atau dilepas. Yang kelima, tidak boleh ada bagian-bagian yang menonjol keluar. Jadi memang harus presisi. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan jenis kopling. Jika kita ingin memilih jenis kopling, ini ada 8 faktor yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, besar torsi yang harus diteruskan. Yang kedua, hubungan poros tetap atau dapat selip atau berubah sumbunya. Yang ketiga, besar ketidaksentrisan yang harus ditolerir poros. 4, perlu dilumasi atau dirawat. 5, mudah dibongkar pada pemasangan dan pelepasan kopling. Yang keenam, kopling bekerja pada keadaan yang kurang baik. Yang 7, perkiraan umurnya. Yang ke-8 adalah harganya. Jadi untuk pemakaian kopling kaku ini biasanya banyak dipakai pada poros mesin dan transmisi umum di pabrik. Terdiri atas nav dengan flange yang terbuat dari besi cor atau baja cor, diikat dengan baut baja flange-nya.
lalu tidak mengizinkan sedikitpun ketidaklurusan sumbu kedua poros, tidak dapat mengurangi tumbukan dan getaran transmisi. Jadi itu adalah ciri-ciri dari kopling kaku. Ini adalah tabel untuk ukuran kopling flange. L ini adalah panjang dari porosnya. C ini adalah tinggi dari porosnya. B adalah jarak ini dari baut atas ke baut bawah. Ini. Lalu F ini permukaan yang ini. Perkasaran permukaan, yang H juga perkasaran permukaan ini. K ada di sini, jarak ini, tingginya. N ini adalah jumlah baut. Jadi semuanya ada di tabel ini. Jika ada soal, lalu kalian harus mencari L-nya, C-nya, atau B-nya, semua ada di tabel yang ada di sini. Ini adalah tabel untuk bahan flange dan baut kopling tetap. Ada tipe-tipenya untuk flange, ada 3 tipe, basicor kelabu, baja karbon cor, baja karbon tempa. Ini ada kodenya juga ini. JIS G5501 untuk besi cor kelabu, JIS G5101 untuk baja karbon cor, dan JIS G3201 untuk baja karbon tempa. Ini juga ada lambangnya. Dan ini ada kekuatan tariknya, sudah ada di sini semuanya. Ini yang bawah ini adalah untuk bahan dari baut dan mur. Ada baja karbon untuk konstruksi mesin, baja karbon untuk konstruksi biasa, baja batang di finish dingin. Ini juga ada lambangnya ini. Dan kekuatan tariknya juga ada di sini. Sebagai catatan, bila bahan poros ditentukan sesuai dengan standar, maka kekuatannya dapat diketahui dengan jelas. Tapi jika bahan poros ditentukan sebagai baja liat misalnya, maka ambillah harga kadar karbon terendah sebesar 0,2%. Lalu dikalikan dengan 100 dan ditambahkan 20 pada hasil perkalian tersebut untuk memperoleh harga kekuatan tariknya. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan baut. Sulit sekali untuk menjamin keseragaman distribusi tenaga, distribusi tegangan geser pada baut-baut mengikat flange. Dalam perhitungan, dianggap bahwa hanya 50% saja dari seluruh baut yang berjumlah N menerima seluruh beban secara merata. Jika jumlah baut yang menanggung beban dinyatakan dengan NE, maka besarnya tegangan geser pada baut dapat dihitung sebagai T sama dengan Pi per 4 dB kuadrat dikali tegangan geser B kali NE dikali B per 2. Satuan dalam kilogram kali milimeter. Lalu untuk tegangan geser B adalah 8T per Pd kuadrat, Pdb kuadrat kali Ne dikali B. Satuannya dalam kilogram per meter kuadrat. Jadi hasilnya tegangan geser B akan kurang dari sama dengan tegangan geser BA. Bagian yang mengalami konsentrasi dengan tegangan seperti bagian ulir harus dijauhkan dari permukaan kontak kopling. Dalam hal ada tumbukan, maka tegangan geser baut atau TB harus dikalikan dengan faktor KB yang dipilih antara 1,5 dan 3. Misalnya, tegangan geser BA sama dengan lentur B per SFB kali KB. Satuannya dalam kilogram per milimeter kuadrat.
Selanjutnya adalah pemeriksaan flange. Untuk kopling yang dipergunakan bagi tugas-tugas penting seperti menghubungkan turbin dengan generator, pakailah baja tempa untuk menghindari bagian yang keropos. Lalu untuk pemakaian lain, umumnya menggunakan besi cor. Jika dikendaki bahannya agak kuat, pakai baja cor. Karena bagian yang keropos rentan terhadap tumbukan, maka faktor koreksi KF harus diambil 2 atau 3 dan dikalikan pada TF. Rumusnya ini dengan geser F sama dengan 2T per Pi C kuadrat kali F. Dengan F hasilnya nanti kurang dari tegangan geser FA. Dengan tegangan geser FA sama dengan tegangan lentur B per SF kali KF. Ini contoh soalnya. Sebuah kompresor yang menimbulkan variasi momen butir seperti gambar di bawah dalam satu putaran poros digerakkan oleh sebuah motor induksi sebesar 5,5 kW pada 950 rpm. Motor tersebut mempunyai poros berdiameter 42 mm, 6 buah katup. Tentukan diameter poros kopling jika diketahui bahan poros S45C dan nomor kopling 265. Gambarnya seperti ini, ilustrasinya. Lalu penyelesaiannya adalah ini. Yang pertama sudah kita ketahui P-nya 5,5 kW dan N1-nya 960 rpm. Lalu untuk mencari Tm sama dengan 9,74 kali 10 pangkat 5 kali P per N1. Satuannya nanti dalam kilogram kali milimeter. Jadi 9,74 dikali 10 pangkat 5 dikali 5,5 dibagi 960. Hasilnya kita temukan 5.580 kg kali milimeter. Untuk T maksimal diketahui 11.000 kg kali milimeter. Untuk V atau jumlah puncak dalam satu putaran adalah 2. Dari tabel kita mengetahui bahwa faktor koreksi Fc sama dengan 3,0. Untuk mencari TD, rumusnya yaitu faktor koreksi dikali T maksimal. Jadi faktor koreksi adalah 3,0 dikali T maksimalnya ini 11.000. Jadi hasilnya 33.000. Satuannya dalam kilogram dikali milimeter. Untuk jenis ini jenis kopling nomor 265 momen normal maksimum atau TU kita temukan 36 kg kali meter. Ini bisa dilihat di tabelnya tadi. Lalu untuk TD-nya tadi kita temukan ini TD 33.000 kg kali milimeter. Untuk B-nya 140 mm, untuk C-nya 100 mm, untuk L-nya 71 mm, untuk F kita temukan 14 mm, untuk D 12 mm, dan N 2 kali 6. Semuanya ini sudah ada di dalam tabel tadi. Lalu selanjutnya untuk bahan poros S45C, kita mengetahui untuk tegangan turbinnya 58 kg kali milimeter kuadrat. SF1-nya 6,0 dengan alur fase SF2 sama dengan 2,5. Jadi untuk tegangan geser A yaitu 58 dibagi 60 dikali 2,5 hasilnya ada 3,37 kg per milimeter kuadrat. Untuk DS-nya dari 5,1 dibagi 3,87 lagi dikali 33.000 hasilnya 35,1 mm. Jadi diameter poros sebesar 35,1 mm dipandang cukup, tetapi karena diameter poros motor adalah 42 mm, maka diameter yang sama juga harus diambil untuk poros yang digerakkan. Jadi ini adalah contoh soalnya dan pembahasannya. Untuk pengerjaannya ini 1 sampai 9 ini bisa kita pelajari bersama ya. Mungkin
Sekian penjelasan dari saya tentang kopling tetap. Terima kasih dan selamat belajar.